Situasi ketidakpastian global imbas konflik Timur Tengah mulai terasa di Indonesia. Per 18 April 2026, Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi di kisaran angka Rp6.000 hingga Rp9.300. Kenaikan 18,75% juga terjadi pada LPG 12 kg non-subsidi. Lantas kira-kira bagaimanakah resiko dinamika ekonomi energi yang terjadi di tanah air dengan kebijakan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Dwi Anggia, juru bicara Kementerian SDM Republik Indonesia, dan Abra Talatov, peneliti Indef. Halo, selamat sore Mbak Anggia dan juga Mas Abra. Apa kabar hari ini? Selamat sore Mas Freddy. Alhamdulillah baik ya. Baik, saya akan ke Mbak Anggia terlebih dahulu ya. Mbak Anggia, kalau kita melihat yang sudah dilakukan terkait kebijakan kenaikan atau penyetaraan harga BBM non-subsidi dan juga LPG. Sebenarnya dari POV-nya Kementerian ESDM, apa sih dasar melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi dan juga LPG non-subsidi ini, Mbak Anggia? Ya, kalau kita berbicara terkait dengan harga BBM non-subsidi, sejatinya ini kan berbicara mengenai produk yang harganya ini mengikuti mekanisme harga pasar. Kita ketahui harga minyak dunia ini kan sudah sangat dinamis sekali pergerakannya ya. Bahkan di beberapa waktu lalu sempat $100 per barel. Sementara kan asumsi kita itu $70 per barel. Nah, kalau bicara yang BBM non subsidi ini kita tidak berkaitan dengan beban yang harus ditanggung pemerintah. Ini memang mekanismenya Freddy diserahkan kepada harga pasar. Ketika terjadi kenaikan, otomatis ini badan usaha akan melakukan penyesuaian. Begitu juga nanti ketika terjadi penurunan harga minyak dunia, ini juga pasti akan ada penurunan dari harga BBM non-subsidi terutama. Sementara kita mengetahui bersama bahwa harga BBM non-subsidi Indonesia ini kan memang yang cukup lama bertahan di harga yang tetap gitu ya. Beberapa waktu sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya negara-negara lain sudah menaikkan untuk harga BBM non-subsidinya. Namun pemerintah masih berupaya kemarin itu untuk menjaga daya beli masyarakat. Tapi memang sekali lagi karena untuk BBM non subsidi ini sejatinya ini kan dilepas mekanismenya ke pasar, sehingga mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga pasar. Dinamika harga minyak dunia termasuk juga mengikuti bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah dan juga ada faktor-faktor komponen biaya lain, biaya produksi, distribusi, dan juga lain-lain. Namun yang pasti pemerintah memastikan bahwa mekanisme ini berjalan sesuai dengan prinsip keekonomian, transparansi, dan juga formula yang sudah ditetapkan, sehingga harga tersebut mencerminkan kondisi pasar yang wajar. Gitu. Sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya bergeser menuju ke Mas Abra. Mas Abra, kita melihat sudah ada penyetaraan ataupun juga kenaikan harga BBM dan juga LPG yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga Pertamina khususnya. Langkah penetapan ini apakah sudah tepat dari POV Anda sebagai peneliti Indef, Mas Abra? Iya, pertama Mas, ya mungkin perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa yang hari ini kita akses BBM itu ada dua jenis. Pertama BBM yang disubsidi dan BBM yang tidak disubsidi. Nah, yang BBM subsidi bahwa pemerintah sudah memastikan sampai akhir tahun itu tidak akan ada penyesuaian sepanjang ya asumsinya itu terpenuhi, yaitu rata-rata selama setahun $100 per barrel. Nah, yang kedua yang kita bicarakan sekarang ini kan BBM non subsidi. Memang secara aturan ya melalui Kepmen SDM ada pengaturan mengenai penyesuaian harga sesuai dengan harga indeks pasar atau HIP, dan tentunya sebagai badan usaha memiliki hak juga untuk menyesuaikan harga jual tadi sesuai dengan HIP, kemudian juga dengan margin yang ditetapkan. Artinya memang untuk beberapa BBM yang non subsidi tadi, Pertamina dan badan usaha swasta lain ketika sudah memutuskan melakukan penyesuaian harga sebetulnya sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara aturan dan juga benchmark yang berlaku di seluruh negara lain gitu. Nah, memang yang menjadi pertanyaan berikutnya kan tadi, apakah ketika harga BBM maupun LPG non subsidi itu disesuaikan harganya, ini dampaknya seperti apa ke masyarakat? Nah, artinya kan inilah yang di sisi lain yang perlu diantisipasi juga oleh pemerintah. Tentu walaupun ini adalah produk non subsidi, ya tentu juga punya efek terhadap daya beli dan juga akan ada potensi kenaikan biaya produksi khususnya bagi
UMKM maupun sektor-sektor yang memang sangat mengandalkan kebutuhan BBM tadi. Oke, sepakat. Tentunya ada resiko yang harus ditanggung dengan adanya kenaikan harga BBM maupun juga LPG non subsidi ini. Nah, Mbak Anggia, kalau kita melihat memang ada lonjakan yang ini tentunya akan mempengaruhi beban pengeluaran rumah tangga ataupun juga usaha UMKM yang notabene seperti catering ibaratnya kayak gitu. Ada potensi resiko kenaikan yang akan dilakukan terkait mekanisme produksi seperti itu. Lantas dengan kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Respon Anda dari pihak ESDM? Ya, kalau kita berbicara mengenai daya beli masyarakat, tentu pemerintah menjaga ini, khususnya dengan menjaga harga BBM subsidi tadi yang disampaikan oleh Mas Abra. Karena dari dua jenis ini memang yang tugas dan tanggung jawabnya untuk dijaga, yang berkaitan langsung dengan masyarakat kecil di bawah adalah BBM subsidi dan juga LPG subsidi. Nah, kalau berbicara dampaknya pasti memberikan multiplier efek ataupun ada efek domino kemana-mana, tentu pasti iya. Jadi perhatian pemerintah, kita juga aware dengan hal itu. Namun tadi disampaikan misalnya untuk UMKM itu kan jatuhnya sebenarnya bisa menggunakan LPG 3 kg. Inilah yang dijaga pemerintah, jaga daya beli masyarakat, sudah ada aturannya. Bagi mereka yang masyarakat rentan, masyarakat kalangan bawah, masyarakat tidak mampu, kemudian juga untuk usaha mikro, menengah, nelayan, kemudian ada petani, ya, ini semua kan sudah diatur, ada di Perpres 71 nomor tahun 2015. Ini merupakan barang-barang yang bisa diakses oleh masyarakat rentan. Artinya kalau kita bicara untuk segmen BBM subsidi pasti dijaga pemerintah. Sementara non subsidi kan kalau kita bicara ini segmennya sudah jelas. BBM non subsidi diakses oleh orang-orang mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Ini juga harus mulai kita sadarkan, mulai memberikan membangkitkan kesadaran publik lah bahwa memang BBM subsidi itu ditujukan untuk siapa. Jangan sampai misalnya Mas Freddy ini yang mampu jangan sampai ikut akses juga BBM subsidi atau LPG subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu. Kita harus bersama-sama dalam hal ini Mas Freddy bahwa betul ada yang harus dijaga kelompok rentan dan itu sudah ada mekanismenya dengan BBM BBM subsidi sampai akhir tahun bahkan disampaikan ya. APBN kita masih mampu untuk menahan itu. Namun untuk yang non subsidi ya mau tidak mau kita lepaskan ke mekanisme harga pasar. Seperti yang Mas Abal bilang tadi, ini adalah di positioningnya ada di tangan pelaku usaha. Mereka kan juga butuh untuk bisnis tetap berlangsung berjalan. Namun di Kemen Menteri SDM di tahun 2002 kita juga atur ada batas atas untuk jenis bahan bakar tertentu, ada pengaturannya, batas atas harganya. Demikian juga dengan untuk LPG non subsidi. Jadi percayalah pemerintah paham akan kondisi ini, memahami juga kekhawatiran publik. Ini adalah best practice yang bisa kita lakukan untuk kita bisa sama-sama survive melewati kondisi geopolitik yang sedang tidak menentu saat ini. Kondisinya memang sedang tidak pasti ya Mbak Anggia kalau melihat kondisi seperti ini. Mbak Anggia tadi sempat mention terkait adanya berkaitan tentang ini akan sesuai pada arahnya, ibaratnya seperti itu, sesuai dengan mekanismenya. Namun apabila kita melihat di lapangan atau di kondisi di lapangan sendiri, lantas untuk pengawasannya itu seperti apa? Kita mengetahui kalau untuk BBM itu ada My Pertamina yang untuk mengawasi penggunaan BBM subsidi. Lantas untuk LPG ini nanti mekanismenya apakah serupa atau bagaimana Mbak? Jelasnya akan seperti apa untuk BBM non subsidi ini? Apakah ada pengawasan khusus juga nanti ke depannya? Untuk kalau kita bicara tadi dua hal, BBM subsidi kan jelas peruntukannya dan mekanisme pengawasannya juga jelas. Untuk yang akses Pertalite dan juga solar subsidi ini digunakan aplikasi atau QR untuk bisa mengakses tersebut. Kemudian untuk BBM LPG 3 kg ini kita juga aparat hukum pemerintah dan APH kita bekerja sama ini untuk memastikan pengawasan agar distribusinya juga tepat sasaran, akses juga tepat sasaran. Kita juga memahami bahwa banyak praktek-praktek ilegal terkait hal ini terjadi. Kita tahu beberapa waktu lalu Mabes Polri mengumumkan adanya tindakan penimbunan BBM subsidi, kemudian juga praktek penyalahgunaan LPG 3 kg yang subsidi digunakan untuk penggunaan LPG industri dan lain hal. Ini yang akan kita tingkatkan terus dan sudah lakukan pengawasannya sehingga praktek seperti ini dikurangi. Tapi poin saya adalah Mas Freddy, penting untuk kita sama-sama
Tidak Oke. bisa sendirian pemerintah dalam hari ini. Ketika produknya sudah ada, barangnya sudah ada, peruntukannya sudah jelas, janganlah ada pihak-pihak yang mengambil Keuntungan. kesempatan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, betul. Karena akhirnya ya tadi mereka, saudara-saudara kita, masyarakat yang harusnya punya hak untuk itu jadi tidak kebagian. Ya. Nah, disinilah pentingnya akhirnya kami juga mengapresiasi kemarin aparat penegak Ya. hukum karena ada 1,2 triliun ya kemarin Yes. dari hasil penimbunan itu ada 500 miliar lebih untuk BBM subsidi, kemudian ada sekitar 700 miliar lebih untuk LPG subsidi yang disalahgunakan. Inilah yang juga harus menjadi Ya. perhatian kita bersama. Baik. Betul. Baik, tentunya ini nggak boleh nakal ya, Mbak Anggi, harus tepat sasaran juga, jangan sampai non-subsidi ini juga disalahgunakan ataupun juga yang subsidi juga disalahgunakan. Karena kita sama-sama tahu peruntukannya itu seperti apa. Saya akan ke Mas Abra terlebih dahulu selanjutnya. Kita akan melihat POV-nya Mas Abra terkait kondisi ekonomi Indonesia ke depannya. Apabila dengan adanya kenaikan LPG ataupun juga BBM non-subsidi, Mas Abra. Apakah ini berpengaruh juga terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di angka 8%, Mas Abra? Ya, Mas Freddy. Jadi pertama, LPG non subsidi kan sudah diputuskan naik kurang lebih 19% kenaikannya. Kemudian BBM non subsidi seperti Dex ataupun Dex Lite itu naik sampai 65 sampai 66%, dan juga Turbo, Pertamax Turbo naik 48%. Jadi kenaikannya sangat signifikan. Artinya memang dari sisi dampak terhadap konsumen itu ya lumayan besar, tetapi perlu diingat bahwa sebetulnya porsi penjualan BBM non subsidi tadi, kalau saya katakan Pertamax maupun yang Dex, itu secara share terhadap total penjualan gas oil maupun gas olin itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang Pertalite. Pertalite itu kurang lebih pangsanya 50-60% terhadap total penjualan BBM. Yang kedua, biosolar subsidi itu sampai 32%. Jadi memang tadi kenaikan harga BBM non subsidi secara persentase tinggi, tapi dari sisi volume penjualan sebetulnya masih lebih besar yang subsidi. Artinya apa? Artinya memang salah satu cara untuk bisa mengurangi tekanan inflasi adalah betul-betul menjaga harga BBM subsidi plus juga mengendalikan penjualan. Jangan sampai tadi salah sasaran, dikhawatirkan terjadi over quota, karena kan pemerintah juga meskipun sudah menjanjikan akan menjaga agar harga BBM subsidi ini tetap, tapi kalau kuotanya sampai jebol sampai akhir tahun, itu juga akan mengancam kenaikan harga BBM subsidi. Makanya tadi langkah penegakan hukumnya berjalan, tapi juga langkah preventifnya adalah salah satunya dengan mempercepat mekanisme distribusi BBM secara tertutup ataupun targeted. Karena disparitas harganya ini sangat besar, Mas, antara yang subsidi dan non subsidi. Saya melihat mungkin masyarakat secara umum tidak tahu berapa sih yang mereka nikmati ini untuk LPG maupun BBM subsidi. LPG subsidi itu sebetulnya masyarakat menikmati hampir 70% subsidinya. Jadi masyarakat hanya membayar 30%. Harga dari harga keekonomian, 70%-nya disubsidi oleh negara. Begitupun juga untuk solar itu sampai 45% yang disubsidi. Jadi kalau sampai nilai subsidi yang besar itu kemudian salah sasaran, ya yang rugi masyarakat juga dan juga fiskal kita. Begitu, Mas Freddy. Baik, pengendalian penjualan ini harus diawasi dengan matang ya. Mbak Anggia, saya balikan ke Mbak Anggia lagi. Kira-kira seperti yang dimention oleh Mas Abra tadi, kuotanya apakah akan aman atau bisa jebol juga nih, Mbak, sampai akhir tahun? Adakah jaminan tidak akan jebol kayak gitu? Yang disampaikan oleh Mas Abra. Makanya penting ini bersama-sama ini, Freddy, bahwa kita untuk harus bareng-bareng. Ayo dong, buat teman-teman atau masyarakat yang mampu, masa iya akan mengambil hak yang tidak mampu gitu ya. Jangan sampai kita memanfaatkan yang bukan hak kita. Ini penting, bukan hanya untuk hak mereka, tapi juga untuk ketahanan stok nasional kita. Jadi betul sekali ketika sudah ada kuotanya untuk yang subsidi berapa besar, jangan sampai ini bertambah akibat pula orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh nih, mobil-mobil mewah yang masih aja masuk ke SPBU, masih dalam artian kita nyebutnya nggak malu untuk antri ikut di tempat BBM subsidi, ya itu harus dikurangi. Demikian juga dengan penggunaan LPG subsidi, jangan sampai ada yang menyalahgunakan. Nah, berkaitan dengan penegakan hukum, evaluasi pengawasan kita tingkatkan. Karena memang contoh dari Pertamina misalnya ya, ketika ada agen-agen yang bermasalah itu kan secara berjenjang akan ada sanksi itu, Mas Freddy, yang diberikan. Mulai dari pengurangan kuota untuk mereka berjual hingga akhirnya nanti pemutusan hubungan usaha bagi agen yang nakal, yang melakukan praktek-praktek penyalahgunaan atau praktek suntik dari 3
kilo ke 12 kilo itu akan sangat diawasi dan sanksinya akan diberikan tegas kepada mereka. Oke, selanjutnya kalau begitu dari pihak SDM sendiri apa langkah antisipasi yang bisa dilakukan? Apakah ada koordinasi lebih lanjut untuk melakukan lobby-lobby ke luar negeri? Lebih lanjutnya seperti apa Mbak Anggia agar stoknya ini lebih aman ke depannya ini? Betul. Yang jelas yang dilakukan oleh Menteri SDM sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo kepada Pak Bahlil, bagaimana caranya Menteri SDM ditugaskan untuk memperkuat stok ketahanan energi nasional kita. Makanya kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang sangat proaktif untuk melakukan penjajakan dengan negara-negara sahabat, mulai dari Jepang, Korea, kemudian terakhir Rusia, dan alhamdulillah dari semua lawatan itu membuahkan hasil. Di mana kita mempunyai suplai tambahan seperti juga arahan Presiden kepada Pak Menteri bahwa kita harus memperkuat stok dengan cara melakukan diversifikasi suplai. Jadi kita nggak bergantung kepada satu region saja. Jadi itu ada banyak sumber yang akan memberikan suplai untuk crude kita. Tapi tidak hanya itu, kita termasuk negara yang beruntung karena kita juga punya potensi atau produksi domestik yang luar biasa untuk migas. Di tahun lalu 2025 kita produksi 605.000 barel. Sementara itu untuk tahun ini targetnya ditingkatkan jadi 610.000 barel. Dan tadi seperti yang kita sudah sama-sama saksikan, ada kabar gembira bahwa ada temuan wilayah kerja baru untuk gas dengan potensi sebesar 5 triliun kubik. Kaki kubik untuk gas, kemudian ada kondensat sebanyak 300 juta kondensat minyak ekuivalen ya. Artinya apa? Kita terus melakukan upaya baik di dalam negeri dan juga di luar negeri seperti yang diarahkan oleh Pak Presiden kepada Pak Menteri. Pak Menteri menjalankan semua amanah dari Presiden, gimana caranya kita harus survive, dan itu bisa disaksikan dan dinikmati oleh masyarakat semua ya di saat negara-negara lain sudah jauh lebih dulu menaikkan harga BBM. Alhamdulillah setelah sekian lama baru ada penyesuaian dalam beberapa waktu terakhir ini karena memang harga minyaknya yang mengikuti mekanisme harga pasar khususnya untuk BBM non subsidi. Oke, baik Mbak Anggit, ini jadi salah satu sorotan juga karena tadi disebutkan ada temuan gas dalam negeri yang notabene ini bisa diolah dan juga dioptimalisasikan ke depan, dan ini tentunya bisa dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak khususnya di Kementerian SDM dan kembali untuk rakyat yang istilahnya bisa dimanfaatkan. Nah kalau gitu saya akan ke Mas Sabra lagi. Mas Sabra, kalau kita lihat kondisi ketidakpastian global yang seperti ini, apa antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Mas Sabra, melihat kondisi yang terjadi? Terkait BBM yang naik dan LPG yang naik, walaupun ini masih non-subsidi ya? Iya, artinya kan masyarakat semakin paham bahwa harga energi yang kita bayar sekarang ini saat ini memang sangat mahal. Karena efek dari faktor eksternal juga. Jadi dengan adanya selisih harga antara produk subsidi dan non-subsidi, sebetulnya harapannya menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa biaya energi itu mahal. Makanya mendorong masyarakat untuk juga semakin efisien dan bijak dalam menggunakan energi. Termasuk tadi dalam konteks menggunakan BBM, artinya perjalanan-perjalanan yang tidak penting itu bisa dikurangi menggunakan kendaraan pribadi, dan mendorong penggunaan kendaraan umum. Jadi juga dari sisi pemerintahnya memang memfasilitasi, menyiapkan infrastruktur dan bahkan memberikan anggaran tambahan ya untuk bisa memudahkan akses masyarakat menggunakan transportasi publik. Tapi masyarakat juga di sisi lain harus semakin sadar. Termasuk juga diversifikasi di sisi konsumen. Tadi kalau pemerintah adalah mencari upaya diversifikasi supply, nah masyarakat adalah berusaha untuk diversifikasi konsumsi. Misalnya ya tadi LPG ada alternatif lain, misalkan dengan kompor listrik, kemudian kedua dengan dengan sambungan jar gas. Ya, kemudian juga dari sisi BBM atau transportasi, selain menggunakan mobil berbasis BBM, juga sekarang ada alternatif menggunakan kendaraan listrik. Jadi sebetulnya ada alternatif-alternatif lain yang bisa dikontribusikan juga dari sisi konsumen gitu Mas. Oke, berarti harus hand to hand ya, tidak hanya dari pemerintahnya saja tapi juga dari masyarakatnya, ini juga harus aware terkait energi yang ada di Indonesia ini harus dimanfaatkan dan juga tepat sasaran. Seperti itu kurang lebihnya ya Mas Sabra dan juga Mbak Anggia. Tentunya ini bisa menjadi masukan kepada seluruh masyarakat Indonesia lebih paham kondisinya memang yang naik ini adalah dari ketentuan globalnya kita menyesuaikan, namun harapan kedepannya untuk
BBM dan juga LPG subsidi jangan sampai ada kenaikan kalau bisa harapannya masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Pasti Mas Freddy. Untuk BBM subsidi dan juga LPG subsidi sudah dipastikan pemerintah melakukan penyesuaian harga energi ini dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan khususnya untuk yang subsidi ya untuk menjaga fiskal negara dan juga menjaga daya beli masyarakat. Jadi masyarakat sekali lagi jangan khawatir, terutama tadi disampaikan ini berdampak ke hal yang lain-lain. Bahwa yang dilakukan penyesuaian ini adalah untuk segmen tertentu, untuk non subsidi yang kita tahu penggunanya adalah saudara-saudara kita yang mampu. Jadi yang dilindungi yang kelompok rentan pengguna BBM subsidi tenang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil, tidak akan ada kenaikan bahkan sampai akhir tahun insya Allah APBN kita masih sanggup untuk menghandle ini. Baik, masih kita aman. doakan saja konfliknya tidak berlangsung panjang, berlaku lama sehingga kondisi bisa kembali normal kembali. Ya tentunya itu yang kita harapkan, semua kondisi kembali stabil dan normal sehingga masyarakat juga kembali ceria dengan harga-harga yang kembali normal juga ya Mbak Anggia. Terima kasih Mbak Anggia atas waktunya bersama kami dan juga Mas Abra juga. Kami ucapkan terima kasih untuk juru bicara Kementerian ESDM dan juga Mas Abra selaku ekonom Indef atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat untuk Mas Abra dan juga Mbak Anggia. Terima kasih Mas Freddy. Terima kasih Mas Freddy. Terima kasih Mbak Anggi.